Jemaat yang kekasih, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jumat nomor 26. Saudaraku, marilah kita berdoa. Dengan tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, seraya mengangkat seluruh kehidupan kami untuk boleh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memberikan kepada kami hikmat dan akal budi-Mu ya Bapa, untuk kami boleh mendengarkan berita firman-Mu. Mampukan kami hanya dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, hamba-Mu boleh memberitakan tentang kebenaran-Mu ya Bapa, dan setiap kami dimampukan untuk mengerti dan memahaminya, bahkan melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, sebagaimana dituliskan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-21, Keluaran 21 ayat 26 sampai 27. Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham Lincoln adalah salah seorang presiden Amerika yang lahir dan hidup pada zaman dunia ini berada di dalam situasi rasis, di mana kaum kulit hitam dijadikan oleh orang-orang bangsa Amerika tersebut sebagai bangsa atau kaum yang sangat disepelekan, yang tidak memiliki tempat di antara kaum putih. Kaum hitam menjadi kaum budak pada saat itu. Ada sebuah kisah yang menarik tentang Abraham Lincoln ini, saudara-saudara, yaitu pada saat dia berjalan di sebuah pasar yang memperjualbelikan manusia sebagai budak. Pada saat itu dia melihat seorang budak perempuan yang dijual kepada orang-orang yang ada di pasar tersebut.
Dan budak perempuan ini terlihat sangat sinis sekali memandang kaum kulit putih yang berupaya untuk membeli dia. Dan kemudian Abraham Lincoln menawar budak perempuan itu. Dan budak perempuan itu, saudara-saudara, dia memandang sangat sinis kepada Abraham Lincoln yang pada saat itu dia telah membeli dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh para pedagang. Dan kemudian saudara-saudara, di hati perempuan tersebut adalah, sah sudah saya menjadi seorang budak bagi pria kulit putih ini. Tetapi tanpa disadari, ketika Abraham Lincoln telah memberi sejumlah uang sebagai pengganti budak tersebut untuk sebagai pembayaran, kemudian Abraham Lincoln dia melepaskan belenggu dari perempuan tersebut dan dikatakan, kini kamu telah menjadi orang bebas. Pergilah, dikatakan demikian. Budak perempuan itu sangat terharu. Dia menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya dia akan menjadi orang yang bebas. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah diselamatkan oleh seorang pria kulit putih tersebut. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita mau diajak untuk melihat begini, saudaraku. Banyak orang berpikir bahwa hidup di dalam ketidakberuntungan, hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam ketidaksukaan, ketidaksukacitaan, itu merupakan sebuah nasib dalam hidupnya. Dan tidak ada orang yang akan memberikan pembelaan kepada dia. Tidak akan ada orang yang mau untuk menolong dia. Tetapi sebaliknya, kepada orang-orang yang hidup di dalam kekayaan yang luar biasa, pada orang-orang yang hidup di dalam sukacita finansial yang demikian banyak, orang hanya berpikir mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan mereka adalah orang-orang yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, apakah benar bahwa orang-orang lemah, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang berada di dalam taraf kehidupan yang sangat rendah adalah orang-orang yang tidak pernah diperhatikan oleh Tuhan? Dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara, kita mau diajak untuk melihat tentang bagaimana perhatian Tuhan di dalam kehidupan orang-orang kaum lemah yang pada saat itu telah terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana kehidupan perbudakan terjadi di dalam generasi ke generasi selama ribuan tahun. Dan orang-orang budak tersebut, saudara-saudara, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan bagi mereka. Dan Allah dalam ibadah minggu kemarin dikatakan bahwa Allah berpihak kepada mereka dengan cara Allah memberikan peraturan-peraturan di dalam kehidupan para budak yang harus diberlakukan oleh para tuannya yang memiliki mereka. Dan saat ini kita melihat kembali tentang bagaimana Tuhan memperhatikan keberadaan mereka, bagaimana Tuhan tetap memelihara kehidupan para kaum lemah. Dikatakan saudara-saudara yang ayat yang ke-26. Apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumpuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya. Dari sini kita mau diajak untuk melihat bagaimana kekuatan seorang tuan terhadap budaknya yang dianggap sebagai properti, harta benda harta yang dia miliki. Dan karena seorang budak adalah properti yang dimilikinya, maka dia akan berpikir apapun yang saya lakukan terhadap budak saya itu adalah hal yang wajar. Dan saya memiliki kuasa penuh terhadap mereka karena saya sudah membeli mereka dan hidup mereka. Tetapi di sini Allah memberitahukan kepada para kaum tuan tentang keberadaan para budak yang seharusnya mendapatkan jaminan kehidupan dari para tuan mereka. Dikatakan saudara-saudara,
ketika seorang penguasa atau seorang tuan membuat perlakuan kepada budaknya yang tidak menyenangkan, perlakuan yang tidak menyenangkan kepada budaknya dengan membutakan matanya, bahkan merontokkan giginya, maka pada saat itu dikatakan merdekakanlah mereka. Ini jelas saudara-saudara, kita mau melihat yang pertama tentang kepedulian Allah terhadap orang-orang yang lemah. Bahwa Allah tidak pernah tinggal diam kepada kaum lemah. Bahwa mereka tidak dibiarkan Allah untuk berjuang seorang diri di dalam kehidupan mereka. Allah berpihak di dalam kehidupan mereka. Dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum lemah. Karena Allah begitu mengasihi mereka. Dan yang kedua saudara-saudara, ini juga mau memberitahukan kepada kita semua sebagai orang percaya. Bahwa setiap manusia di mata Tuhan mendapatkan jaminan kehidupan yang asalnya dari Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang berkuasa untuk bisa menentukan nasib hidup seseorang tanpa seizin Allah. Allah sendiri yang mempunyai kuasa di dalam kehidupan setiap manusia. Dan hanya Allah sendirilah yang dapat memberikan pemeliharaan kepada setiap manusia. Memberikan jaminan kehidupan kepada mereka. Dan yang ketiga saudara-saudara, Allah juga mau mengingatkan umat pilihan Allah. Sebagai para tuan, sebagai orang-orang yang kuat pada saat itu. Untuk mereka tidak menjadi bagaikan kacang yang lupa kulitnya. Tentang keberadaan mereka saudara-saudara. Dulu sebenarnya mereka adalah bangsa budak. Mereka adalah para budak yang kemudian dibeli oleh Allah. Untuk mendapatkan kemerdekaan. Bangsa budak yang telah dibeli dan ditebus oleh Allah. Dari Mesir untuk mendapatkan kebebasan. Dan kalau toh mereka kini menjadi orang kaya, bukan berarti mereka memiliki hak penuh terhadap diri seseorang yang bekerja bagi dirinya. Tetapi melainkan bagaimana Allah menjadikan mereka untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Allah untuk memperhatikan mereka. Bukan hanya sekedar mengambil tenaga mereka saja, tetapi mereka juga mendapatkan perhatian yang penuh. Memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan para budak tersebut. Dan ini juga yang mau diberitahukan kepada saya dan saudara yang hadir pada saat ini. Bahwa saudara-saudara, seberapapun lemahnya hidup kita, seberapapun terpuruknya keberadaan kita, seberapapun kesulitan yang kita alami pada saat ini, mungkin banyak orang yang tutup mata dengan keberadaan kita. Tetapi Allah tidak pernah tutup mata dengan keberadaan kita. Allah selalu memberikan pembelaan dan juga Allah memberikan kekuatan kepada setiap kita yang berada dalam kelemahan. Bahwa Allah selalu berpihak di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Maka hidup kita dijamin oleh Allah. Dan yang kedua, yang juga mau diingatkan kepada saya dan saudara. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah, jangan kita hidup seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Dulu kita pun adalah budak-budak dosa. Dan dibebaskan oleh Kristus melalui karyanya di dalam penebusan. Untuk kita dibebaskan dan hidup dalam anugerah Tuhan. Saat ini saudaraku, banyak orang yang masih terkukung, yang masih terbelenggu di dalam kelemahan mereka. Baik kelemahan secara fisik mereka, baik kelemahan ketika mereka hidup di dalam keterbatasan finansial, baik ketika mereka hidup di dalam taraf kehidupan dengan strata yang paling rendah. Kita hadir kepada mereka untuk menjadi relasi yang baik, untuk memperhatikan keberadaan mereka. Kita dipanggil Tuhan untuk menyatakan kasih kita kepada mereka. Dan yang kedua, yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Jangan biarkan
mereka berjuang sendirian untuk menentukan nasib hidup mereka. Allah membebaskan kita, Allah memerdekakan kita, dan Allah juga meminta kita untuk bisa berjuang bersama dengan mereka. Untuk bisa membuat mereka bangkit kembali merasakan kebaikan Allah dalam hidup mereka. Mari saudaraku, jadilah orang-orang yang juga memperhatikan kaum lemah. Kalau Allah memperhatikan kita, Allah juga memperhatikan mereka melalui diri kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, Kidung Jemaat 53. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Untuk firman yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan, kami mengucap syukur. Ajar kami Tuhan untuk tetap menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kasih dan kekuatan-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami hingga pada saat ini Tuhan. Bahwa kasih-Mu tetap ingin Engkau nyatakan kepada mereka melalui diri kami ya Bapa. Terima kasih untuk persekutuan keluarga lepas keluarga yang boleh terjalin dengan sedemikian harmonis Tuhan. Ketika kami boleh bersimpu bersama di dalam kehidupan keluarga kami, baik kami sebagai seorang kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang tua bagi anak-anak kami, dan seorang anak di dalam kehidupan orang tua kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap menjaga hubungan kehidupan keluarga kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk berlaku, bersikap dan bertutur kata yang sopan, yang baik kepada setiap anggota keluarga kami Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak pernah sekalipun mempermalukan nama baik keluarga kami dengan perbuatan, sikap, bahkan tutur kata kami Tuhan kepada banyak orang. Berkati kami semua Tuhan dalam peran kami masing-masing. Di dalam pekerjaan kami, jadikanlah kami sebagai seorang pekerja Kristiani yang selalu mengedepankan yang namanya kebenaran, kejujuran. Dan di dalam pekerjaan kami juga sedang beribadah kepada Engkau Tuhan. Di dalam tanggung jawab kami sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus kehidupan seisi keluarga kami masing-masing. Tuhan mampukan kami untuk menjadi seorang istri yang penuh dengan panjang sabar. Seorang istri yang selalu menyatukan keutuhan keluarga kami masing-masing. Seorang istri yang boleh mendampingi suami untuk menyuarakan suara Tuhan di dalam kehidupan anak-anak yang kami kasihi. Sehingga mereka boleh bangga dengan kehadiran dan keberadaan kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Sebagai orang tua ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadikan anak-anak kami sebagai tanggung jawab yang luar biasa yang asalnya dari Tuhan. Untuk boleh merencanakan masa depan mereka yang lebih baik daripada saat ini Tuhan. Dengan upaya yang kami lakukan, membiayai mereka, menyemangati mereka, mensupport mereka, dan bahkan memberikan teladan kepada kehidupan anak-anak kami Tuhan. Sebagai seorang pelajar ya Tuhan, sebagai seorang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing ya Bapa, kami bertanggung jawab untuk meniti masa depan kami dengan dukungan, sokongan kedua orang tua kami masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami buat,
apa yang kami lakukan pada saat ini, selain kami tetap terus berusaha, kami juga tetap mengandalkan Tuhan yang memberikan jaminan bagi masa depan kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan seluruh kehidupan persekutuan jemaat Tuhan GPIB Hebron Samarinda Seberang dalam kebersamaan. Ketika keluarga demi keluarga, keluarga lepas keluarga menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk boleh berhimpun menjadi persekutuan yang kuat dan harmonis di tengah-tengah kehidupan berjemaat ini Tuhan. Ketika kami boleh saling menyokong satu sama lain, ketika kami boleh saling mendukung dan peduli terhadap anggota jemaat yang lain, berkati kami semua melakukan hal itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bangsa dan negara kami bahkan dunia ini kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu padu dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat dan akal budi yang asalnya dari Tuhan. Kami boleh memiliki semangat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini hanya dengan tetap terus berharap kepada Allah sendiri. Para tenaga kesehatan yang Tuhan pakai untuk boleh melayani Engkau dari segi medis, Tuhan berkati mereka dengan pelayanan yang mereka lakukan. Kuatkan tubuh jasmani mereka, kuatkan iman pengharapan mereka Tuhan, bahwa Tuhan juga berpihak di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampunkanlah segala salah dan dosa kami, serta terimalah doa permohonan kami ini yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat dan keluarga yang sama-sama dikasihi Tuhan, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 298. Jemaat, marilah kita sama-sama berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami. Inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Jemaat Tuhan, hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kristus memanggil diriku.
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Tuhan memberkati.